Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pula lah dia oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai semua makhluk ciptaannya. Akan tetapi ada ciri-ciri khusus yang menandai orang-orang yang mendapatkan kasih sayang istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, inilah ciri-ciri orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cobaan merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari hal ini. Sehebat apapun manusia, sekaya apapun dia, kenikmatan yang dia rasakan akan bercampur dengan ujian dan cobaan. Barangkali inilah di antara rahasia bahwa semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin besar pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Dinyatakan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sepadan dengan besarnya ujian. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Siapa yang ridha dengan takdir Allah, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Siapa yang marah dengan takdir Allah, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Di antara hikmah Allah memberikan ujian kepada kaum mukminin adalah agar mereka tidak merasa bahwa kehidupan dunia ini sebagai kenikmatan mutlak, sehingga mereka akan senantiasa mengharapkan akhirat. Ada beberapa orang yang ketika diuji dengan kesusahan mereka kuat, namun ketika diuji dengan kesenangan dan kenikmatan, justru orang tersebut tidak kuat. Banyak dari kita saat diberikan ujian kesenangan, justru menurunnya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan kesibukan urusan dunia. Bahkan sebagian besar tergelincir ke dalam kegiatan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, orang yang dibukakan pintu kebaikan sebelum ia meninggal dunia. Orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat sebelum meninggal dunia, sehingga orang tersebut bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hamba beriman yang baik adalah hamba yang ketika melakukan dosa, dia segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri,
mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Quran Surah Ali Imran ayat 135. Dan inilah bagian tabiat manusia yang tidak bisa dihilangkan dari diri mereka. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seorang mukmin bisa segera bertaubat ketika melakukan dosa. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andaikan kalian sama sekali tidak melakukan dosa, Allah akan menghilangkan kalian. Kemudian Allah datangkan sekelompok orang yang mereka melakukan perbuatan dosa kemudian bertaubat, lalu Allah mengampuni mereka." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri paling mencolok dari orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah kekuatan iman mereka. Mereka memiliki keyakinan yang teguh dalam ajaran-ajaran agama Islam dan tidak goyah dalam keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini selalu mengandalkan Allah dalam segala aspek kehidupan mereka dan tidak terpengaruh oleh keraguan-keraguan atau cobaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satupun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi seorang mukmin." Hadis riwayat At-Tabrani. Ciri-ciri orang yang beriman yaitu selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya, dan mencintai mukmin yang lainnya. Selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang beriman akan mendapatkan beberapa keutamaan, seperti mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan keberuntungan yang besar, serta nikmat lainnya yang tak dapat diukur dengan nalar manusia. Keempat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bertakwa kepadanya. Perintah untuk bertakwa telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, malaikat, kitab-kitab suci, dan kepada nabi, memberikan harta kepada yang membutuhkan, serta amalan lainnya. Dengan bertakwa, maka seseorang akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat kembali di surga. Kemudian yang kelima, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal. Sahabat beriman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawakal merupakan salah satu kegiatan yang dicintai Allah. Dengan bertawakal, seseorang akan diberikan kemudahan oleh Allah, akan dilimpahkan rezeki dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa takut kepada Allah akan memberikan seseorang untuk memperbanyak amal solehnya, mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari segala larangannya. Maka dari itu Allah mencintai hambanya yang takut kepadanya. Selain dicintai Allah, seseorang akan mendapatkan beberapa keutamaan serta mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perbuatan tercela. Lalu yang ketujuh, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 54, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Kemudian yang kedelapan adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya merupakan salah satu bentuk beribadah kepadanya dan merupakan perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pula lah dia oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidupnya, taat kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Dengan mencintai Allah dan Rasulnya, seseorang akan mendapatkan beberapa keutamaan seperti dicintai Allah, mendapatkan naungan dari Allah, mengenal Allah lebih dekat. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.